Yang kita lihat itu ada gaya, arahnya jelas ya. Kalau gaya ini begini, artinya arahnya ke bawah ya. Dan digambar seperti itu, artinya gaya P ke bawah. Nah, kalau misalnya nggak ada gambar ya kemana arahnya kan gitu ya. Nah, bisa saja gaya itu nggak selalu ke bawah, misalnya gaya itu nanti arah ke atas misalnya ya kan. Nah, oleh karena itulah dipentingkan di dalam menjawab sesuatu gambar. Nah, jadi kita tahu ya nanti lebih banyak permasalahan itu di dalam hal namanya konstruksi balo ya. Kita sudah membahas ini. Balo itu kita bagi ya. Ini kan balo ini termasuk sebenarnya ya adalah benda tegar ya, termasuk benda kaku atau benda tegar. Nah, karena dia benda tegar, biasanya dia punya dimensi, punya jarak, dia punya ukuran. Misalnya balo itu bisa saja dalam bentuk ya apa yang kita lihat selama ini ya, mungkin balo dari beton atau apa, itu kita anggap sebagai balo. Ya itu bisa kita anggap balo ya. Bisa juga barangkali balo itu kan nanti ya kita gambarkan itu ya. Jadi itu bisa juga balo itu ya. Ya jelas dia mempunyai dimensi ya. Punya dimensi. Selesai, jadi artinya apa? Kalau kita mau bicara balo itu benda tegar itu ini benda yang mempunyai ukuran ya, ada panjang, tebal, lebar. Nah, pada benda tegar inilah akan bekerja gaya, dan gaya itu kita lambangkan dengan panah ya. Jadi gaya itu bisa saja misalnya bekerja seperti ini ya, di sini. Ya, bisa juga dia tidak tegak lurus langsung. Ya, bisa juga dari ya, artinya dia tidak selalu ke bawah ya. Misalnya ini P1, P2, ini bisa P3 ya. Nah, kalau di sini kita berikan awalnya dengan A, di sini B ya. Mungkin ini kasih C, ini simbol D, ini simbol E misalnya. Nah, saudara, artinya kalau seperti itu saja yang digambarkan, yang kita cari di situ sebenarnya adalah resultan. Kalau ini seperti itu, ya, resultan. Artinya apa? Ada gaya ke bawah 2, ke atas 1. Berapa resultannya? Kalau itu hanya seperti itu. Tapi kalau kita bicara barok statis, maka dia memiliki apa yang disebut dengan namanya tumpuan, ya, atau perletakan. Ada yang kita sebut dengan Excel seperti ini, ada yang kita sebut dengan geser ya, atau roll. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, maka dia menjadi barok sederhana atau kita sebut ini nanti simple beam ya, simple beam, barok sederhana. Kalau dia sudah diberi tumpuan, nah, begitu juga saudara. Dalam beberapa kasus lain, ya bisa jadi ya, kita memiliki ya bentuk baloknya adalah seperti ini. Ya di sini nih kita tahan, dijepit lah, tapi ini bebas. Ini A, ini B. Ya. Nah, kalau itu seperti itu saja, sebenarnya nggak ada fungsi balonnya, tidak berfungsi dia, ya, nggak ada artinya, tidak memberikan sesuatu apapun, gitu ya. Tapi di saat kita berikan ada di sini gaya, katakanlah gaya P begitu, ya, karena tadi ya saya katakan salah satu di dalam benda tegar ini yang selalu ada itu adalah jarak, ya. Nah, karena ada jarak di C misalnya D ya, itulah yang menyebabkan timbulnya namanya momen ya, karena momen itu selalu ada gaya di jarak ya, momen. Nah, jarak itu hanya ada pada partikel, tidak pada partikel ya.
karena kita memahami juga partikel kan. Nah, kalau partikel hanya merupakan noktah ya, atau kita gambarkan dalam bentuk titik A gitu. Tapi di titik A ini bisa saja bekerja beberapa gaya, ya. Bisa beberapa gaya. Ya. Bisa F1, F2, bisa F3. Ya. Nah, ini noktah. Nah, ini namanya partikel. Ya. Ini kita sebut dengan partikel. Nah, saudara, pada partikel ini tidak akan ada momen, tidak akan terjadi momen karena tidak ada jarak. Yang ada titik, ya. Jadi gaya ada, jarak tidak ada. Nah, kalau di sini baru timbul momen karena ada gaya, ada jarak. Ya. Jadi kalau ditanyakan apa perbedaannya partikel dan benda tegar di dalam menerima gaya, ya, perbedaan utama itu lah. Karena pada partikel tidak ada momen, pada benda tegar ada momen. Nah, itu ya. Nah, jadi ini kembali ke tadi membedakan simple beam sama cantilever. Ini kita sebut dengan balok cantilever. Cantilever. Balok cantilever. Karena satu dijepit, satu bebas. Nah, kalau karakteristik dari balok ini sebenarnya kalau dia Excel, kemungkinan ya bisa jadi ya dia menerima dua reaksi. Ya, ada yang disebut dengan RAE, ada yang disebut dengan RAE. Ya, itu kalau dia Excel, ya. Nah, sehingga di sini ada hanya geser satu, itu kita sebut RB. Ya. Jadi tetap 3 buah reaksi gaya yang muncul, RAE, RAI dan RB. Ya. Begitu juga di sini, ya. Kemungkinan saja terjadi di sini adalah ya ada RAE, ada RAI, tapi juga ada yang disebut dengan momen MA. Jadi ada juga 3 bilangan yang tidak diketahui bisa dihitung ya. Nah, baik pada simple beam maupun cantilever ini bisa kita selesaikan dengan 3 syarat seimbang. Jadi kita di dalam pembahasan balok ini kita mengenal namanya syarat setimbang. Syarat setimbang. Nah, kuncinya ini ya. Nanti di dalam penyelesaian balok, apapun bentuk baloknya diberikan, bagaimanapun pembebanan diberikan ya, kan tidak selalu beban itu di dalam balok tumpuan ya. Bisa saja bebannya di luar tumpuan, itu bisa terjadi. Dan tapi tetap nanti dia akan menjadi statis tertentu kalau syarat setimbang ini dipenuhi. Apa itu syarat setimbang? Satu adalah gaya-gaya sejajar sumbu X ya, sama dengan 0. Yang kedua, gaya-gaya sejajar sumbu Y sama dengan 0. Dan gaya-gaya sejajar momen ya, jumlah momen. Jadi jumlah gaya sejajar sumbu X, jumlah gaya sejajar sumbu Y 0, jumlah momen 0. Nah, tiga gaya ini lah, 3 syarat ini lah yang namanya syarat setimbang. Nah, saudara, ini yang kita bahas berulang-ulang pada pertemuan ya. Dan nanti pada saat UTS rasanya hal inilah yang akan dipakai ya di dalam nanti penyelesaian masalah. Nah, saya akan memberi gambaran bahwa soal nanti itu ada 5 ya, saya sebut. 3 itu adalah pertanyaan teori ya. Pertanyaan teori itu artinya Anda tidak perlu, ya perlu aja membantu dengan gambar silakan, tapi di situ pertanyaan yang harus dijawab dengan narasi ya, dengan kalimat. Misalnya begini, apa yang dimaksud dengan momen? Ya, Anda jawab kan, momen adalah gaya berbicara kan, itu kalimatnya. Bahwa nanti momen itu mempunyai arah searah jarum dan berlawanan jarum digambar, ya silakan, itu lebih lengkap ya. Nah, itu contoh pertanyaan teori. Tapi teori itu ada 3 pertanyaan. Ya. Untuk teori itu maksud saya membantu nanti untuk kalau Anda menghitung soal seperti ini agak kurang, ya kan? Nah, teori, karena teori itu pasti semua bisa menjawab, ya. Nah, teori itu nanti bernilai 45%,
dua tugas ini menjadi 55 ya, jadi 55. Jadi yang satu 25, yang satu 30 ya, dua soal. Jadi dua menyangkut nanti menghitung-hitung ya. Tapi tiga itu narasi, kalimat-kalimat yang harus dijawab. Baik, saudara, paling tidak kita sudah sampai pada waktu itu menjelaskan tentang sebenarnya sampai diagram bidang momen ya, Gergeser. Tapi pada intinya adalah yang paling pokok itu menghitung reaksi tumpuan itu. Ya. Nah, dalam menghitung reaksi tumpuan itu tadi kita memerlukan secara seimbangnya. Nah, yang perlu dipahami adalah bentuk-bentuk persoalan yang ada. Jadi kan ada balok itu yang sifatnya apa? Kalau misalnya dia langsung di ujung ini tumpuannya, ya, ini lebih simpel ya. Artinya kalaupun nanti bekerja ada beban merata, ya. Nah, beban merata kan disimpulkan sama panahnya itu ya, disebut merata. Nah, kemudian ada beban terpusat, misalnya terpusat seperti ini, ya, P, ya, karena ada kemiringannya ya, gitu. Nah, kalau ini dinyatakan sebagai tumpuan A, ini tumpuan B, maka ini C dan ini D. Ini adalah konstruksi balok yang umum ya. Nah, ada kalanya kadang-kadang mesti balok itu menjadi seperti ini. Jadi di sini tetap Excel, ya, simbol Excel atau sendi ya. Kemudian tapi di sini, nah ini Excel. Nah, saudara, barangkali dalam hal ini beban di sini adalah beban segitiga. Ini artinya segitiga tidak merata ya. Ada maksimumnya sih. Jadi kalau beban merata ini Q ya. Kalau satuan Newton per meter, sedangkan P ini satunya Newton. Nah di sini Q-nya ini nanti, ya, Q-nya itu Newton per meternya sini. Nah ini ya 0 ya, berarti ya. Jadi nilai Q ini nggak akan sama ya. Kalau dituliskan Q-nya 100 Newton per meter, bukan semuanya 100 Newton per meter, tapi yang ini aja 100 Newton. Nah, mencari ini ada hubungannya nanti dengan katakanlah menghitung perbandingan gitu, perbandingan panjang. Nah, kemudian bisa saja di ujung ini ya nanti bekerja beban rata ya, sampai sini. Ini namanya beban merata. Nah, ini kasih juga ya, Newton per meter. Ingat, jadi beban merata maupun segitiga itu satuannya adalah Newton per meter atau kilonewton per meter ya. Nah, di ujung sini ya bisa saja kita tempatkan suatu gaya P. Nah, jadi saudara kalau ada balok seperti ini A, sini, kemudian ini kita anggap B ya, ini C, ini D misalnya, ya. Jadi dua bentuk soal ini sebenarnya kalau dilihat agak berbeda, tapi sebenarnya sama saja, ya. Dia tetap menggunakan 3 stima untuk menyelesaikan kedua itu. Ya, kalau ini kita sebut dengan balok menggantung, ya. Karena ini tidak menggantung, ya, terhadap tumpuan. Nah ini balok seperti itu. Oleh karena itu kalau ada persoalan-persoalan seperti ini, kata kunci ya di dalam menjawab soal-soal seperti ini adalah harus paham pribadi diagram, ya, pribadi diagram. Nah, apa itu pribadi diagram? Ya, ini kan diulang nih, pribadi diagram, yaitu menggambarkan dia secara diagram benda bebas. Kalau yang ini penggambaran benda bebasnya seperti apa sebenarnya? Kita cukup menggambarkan garis saja, nggak usah baloknya ya. Kemudian ditandai titik ini dulu. Ini A, ya, ini B. Nah ini kuncinya dulu itu ya. Nah, biasanya di dalam setiap soal selalu ada jarak, ya. Pasti ini jaraknya ada, ya. Pasti jaraknya ada, diberikan ya, jaraknya.
B, C itu ada. Ya. Nah, kita tahu bahwa beban merata itu punya resultan. Resultan beban merata itu adanya di tengah-tengah beban merata, ya, di tengah-tengah. Jadi kalau ada apa namanya, ini kan sama ya, kalau saya anggap beban merata ini kan, maka nanti bebannya yang merata ini bisa diwakili satu aja di tengah-tengah, maksudnya di tengah-tengah, ya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi bisa nanti kita ambil satu gaya aja, ya. Jadi nggak usah semua gaya, kan banyak gaya, banyak gaya. Nah, oleh karena itu ini kita asumsikan titik C-nya ada di sini tadi ya. Titik C ada, titik D di sini, ini D, ini C. Ya. Nah, jadi yang menjadi apa yang saya maksud resultan dari ini adalah nanti satu aja kita tulis di sini di tengah-tengah ini. Nah, itu yang kita sebut sebagai Q besar. Q besar. Udah satu aja gambar. Jadi yang lainnya nggak perlu banyak. Ya. Nah, nilainya apa? Nilai Q besar ini adalah Q kecil tadi dikali jaraknya A, kan? Dikali jaraknya A. Itu. Nah, untuk di D karena dia punya kemiringan begini, maka kita punya dua komponen ya. Kita punya namanya ini PI dan ini namanya PE. Nah, ya. Udah, jadi nggak perlu lagi menggambar P miringnya, ya. Udah ganti dengan PI dan PE saja. Ya. Nah, setelah itu baru kita mencoba melihat tumpuan atau peletakannya. Karena ini Excel dia bisa menerima dua reaksi. Nah, kita akan pilih di sini satu, ya, kita sebut RA-nya yang vertikal, ya. Kemudian satu lagi ini RA-nya yang horizontal, ya. Atau RAI boleh, ini RAI, ini RX boleh, ya. Ya, itu satu. Jadi di A, ya, yang di sini udah tergambar sih. Nah, di P yang satu kan dia merupakan geser ya, hanya satu. Jadi kita gambarkan. Ini adalah R. Udah. Jadi seperti itu gambaran. Itu namanya kita menggambarkan free body diagram. Kalau saudara sudah bisa menggambarkan seperti itu, sudah paling tidak 50% jawabannya udah bisa dianggap benar. Ya, karena dengan memunculkan yang merah itu yang ditanya. Ya, di dalam setiap persoalan pertanyaannya ini berapa gitu, ya, harganya berapa, ini juga berapa, dan ini berapa. Ya. Nah, menghitungnya lebih mudah lagi, cukup kita menggunakan 3 secara seimbang. Ya, ya. Jadi itu adalah pribadi diagram dari soal yang pertama. Ya. Nah, kemudian kalau udah dijawab udah ya, kita tinggal menggunakan. Kemudian bagaimana pribadi diagram dari ini? Sama juga. Jadi artinya untuk pribadi diagramnya, kita pertama tarik garis. Nah, diberikan tanda saja dulu. Ini adalah C, ini adalah B, ini tadi A. Dan A, B, C, D, ini D. Ini. Nah, jadi berarti ini adalah D. Nah, saudara dari A, C, B, D ini pastikan gaya dulu yang kita gambarkan, ya. Nah, yang pasti adalah gambar P itu kan udah pasti hanya satu ya, ini P. Nah, dan ada cabang lagi dia satu. Pasti gambar dulu. Nah, ini yang sebelah lagi sama dengan tadi itu. Jadi dia akan mewakili satu saja di tengah, langsung di tengah sini ya. Kita anggap dia menjadi key, ya, key. Nah, artinya kalau jarak-jarak ini juga diberikan dalam setiap soal pasti ya harus. Itulah bedanya partikel dengan benda tegar ya. Kalau partikel kan ada jarak A, B, C, ada jarak. Nah, saudara berarti apa panjangnya beban merata ini B. Jadi kita mengatakan bahwa nilai Q ini nanti nilai Q besarnya adalah Q kecilnya dikali B. Nanti tadi dikali A, ya. Ini dikali A.
karena panjangnya. Jadi perlu harus tahu ya. Jadi tergantung kalau dia ambil 4 meter ya kali 4 meter, kalau 5 meter ya kali 5 meter. Ya, itu maksud saya memberikan simbol A atau B, karena tergantung berapa nilai ini kan nanti dalam soal angka-angka ya. Dalam soal angka-angka bisa 4 meter, 3 meter, 2 meter dan seterusnya. Ya, juga masukkan saja. Nah, saudara, setelah kita tahu Q di sini, kemudian setelah itu kita tahu lagi ini juga ada Q. Jadi kalau tadi di sini adalah Q besarnya, ya, ini juga ada Q besar di sini. Ya. Nah, kalau mau membedakan boleh. Kalau ini yang Q1 misalnya, ini Q2, atau ini Q2, ya, bisa saja. Yang gitu ya, untuk membedakan saja. Nah, di mana Q2 itu? Nah, Q2 itu nanti ya di sini, ingat Q2 itu di sini. Q1 ya. Q1 itu nilainya adalah ya, nilainya adalah Q kecil dikali A dibagi 2. Ya, jangan lupa dibagi 2. Nah, kalau di sini Q2-nya Q kali B langsung ya. Kalau Q1 ini adalah Q kecil ini dikali A ini tapi dibagi 2. Di mana tempatnya? Nah, ini yang perlu hati-hati ya. Jadi jaraknya ke sini nanti adalah ya, menjadi A/3. Ya. Jadi A/3. Jadi artinya kalau sampai ke sini ya, sisanya ini adalah 2A/3 ya. Ya, karena jarak ini semua jadi A. Ya, jarak ini semua jadi A. Ya. Nah, jadi untuk segitiga, 1/3 ke kiri, 2/3 ke sini. Sementara untuk yang beban rata, jarak ini nanti ya menjadi B/2. Ya. Di sini pun jadi B/2. Ya. Sehingga jaraknya ini semua nanti adalah ya, ini adalah B ya. Ini B. Jadi di tengah-tengah untuk kiri. Nah, jadi sekarang untuk gaya yang bekerja untuk kasus ini udah sampai itu dulu. Jadi kalau menggambarkan itu nggak bisa dan tidak pernah, ya jawabannya pasti salah. Jawabannya salah. Nah, setelah ini ya langsung kita lihat tumpuan, mana tumpuannya? Oh, tumpuannya ekses ini. Di sini kemungkinan bisa kita munculkan 2 reaksi ya. Jadi artinya ya kemungkinan saja mungkin ada di sini RA ya pakai X boleh ya. Kalau tadi saya katakan horizontal boleh, ada X boleh. Nah, kemudian ada lagi satu lagi di sini nanti RA ya I ya, atau vertikal atau I sama aja ya, vertikal. Nah, kemudian di B hanya satu di sini ya. Nah, ini kita sebut dengan RB ya. Kemudian jarak ini tadi adalah C ya. Nah, sudah, kalau sudah sampai di situ ya udah gampang lah, udah nggak ada masalah. Tapi kalau itu salah ya, Anda salah cara menempatkan jarak-jaraknya ya, ya jangan harap jawabannya akan benar, pasti salah. Nah, saya biasanya memeriksa soal-soal itu, saya lihat dari gambar pribadi gambarnya. Itu saya ingatkan ya, karena minggu depan kan udah UTS, saya akan cek pribadi diagram dulu. Kalau udah benar, oke, saya lanjutkan periksa. Kalau salah, ya percuma periksa. Kenapa? Salah pribadi diagram. Ya, itu saya ingatkan. Nah, ini saudara kalau terkait dengan beban, bentuk beban ya, ya kita menghitung reaksi, dan menghitung reaksi itu ada 3 syarat. 3 syarat. Ya. Nah, ya ini contoh ya. Ini kalau kita lihat sudah ada pribadi diagram. Kalau sudah begini, sudah pribadi diagram. Biasanya soal itu ini nggak ada nih, ya, ini nggak ada. Yang ada jarak bebannya, ya. Nah, karena ini sudah ada pribadi diagram, karena horizontalnya tidak dibuat karena nggak ada beban horizontal sebenarnya, ya. Sehingga ini seolah kosong. Padahal dia kan engsel ya. Engsel itu kan kemungkinan bisa aja. Tapi di sini nilainya 0 karena nggak ada gaya horizontal, ya. Nah, tapi di sini ada gaya horizontal. Ada harga ini ada pasti.
karena ada gaya horizontal. Ya. Karena apa namanya? Kalau kita lihat di sini PI-nya adalah P kali sin alfa ya. Kalau ini PX adalah P cos alfa. Dengan itu alfa sudah berapa kan? Nah, saya ingin mencoba menampilkan yang bentuk sederhana seperti ini, tapi nanti penyelesaiannya adalah termasuk meminta diagram bidang momen gaya geser. Nah, jadi sebagai kelanjutan ya dari materi kita ini, setelah kita menghitung reaksi tumpuan ya RA/RB itu, pertanyaan berikutnya adalah namanya gaya dalam ya. Kalau saya sebutkan tadi Q, P ya maupun G, yaitu disebut external force ya, gaya luar. Nah, gaya luar itu nanti akan mempengaruhi pada balok ini yang menghasilkan gaya dalam. Gaya dalam itu dibagi dua. Ada yang kita sebut geser, ada yang disebut dengan bengkok ya. Gaya geser dan momen bengkok atau momen bending ya, bending moment. Nah, itu yang mau kita bahas sekarang untuk menjawab bending moment ya. Dan bidang momen dan bengkok maupun gaya geser ya. Ini pengen sharing force ya geser. Maka kita perlu menghitung dulu reaksi RA/RB ini. Nah, untuk kasus ini kebetulan hanya dalam bentuk simbol-simbol ya, yaitu di mana simbolnya panjangnya L ya. Panjang L ini kan nanti bisa diganti dengan 4 meter, 5 meter, 10 meter ya. Kemudian bebannya P itu juga gitu ya, kilonewton. Nah, kilonewton untuk K ini adalah dikoreksi ya. Jadi yang namanya kilonewton itu menulisnya adalah misalnya 10, K-nya kecil, N-nya besar. Ya. Karena K itu kan kilo, Newton itu nama orang. Makanya Newtonnya besar, K-nya kecil. Kalau itu dua-duanya besar ya. Ini kan K-nya besar, N-nya besar. Itu harus dikoreksi. Nah, saudara, jadi penyelesaiannya pertama adalah kita mencoba mengambil jumlah momen di A, ingat ya, mengambil jumlah momen di A sama dengan 0. Nah, itu saya ulang lagi karena perlu gambar itu. Kalau kita sebut jumlah momen di A, jadi di sini jumlahnya momennya 0. Kalau di sini jumlahnya momen 0, artinya semua gaya itu kita arahkan di titik A ini. Nah, dimulai dari, katakanlah kalau mau dimulai dari RB kan, boleh. Jadi RB itu minus ya. Kenapa dia minus ini? Kayak A ini ya gerakannya berputar berlawan jarum jam. Jadi minus RB vertikal ya. Ini RB vertikal. RB tidak lurus ya. Dikali jaraknya L ke A ya. Udah. Kemudian ditambah P itu kenapa ditambah? Karena dia searah jarum jam putarannya. Ya. Jaraknya berapa? Ke A ya setengah L. Jadi, itu yang jumlahnya 0 ya, itu yang 0 karena nggak ada yang lain lagi. Nah, kalau begitu berarti RB vertikal itu akan sama dengan ini kan kalau dibawa ke seberangan tanah semuanya kan jadi plus ya. Jadi artinya RB vertikal akan sama dengan setengah P ya. Kenapa setengah P? Karena L dengan L hilang ya, habis. Jadi artinya kalau diberikan P itu 100 kN ya dapatnya 50 kN gitu. Ya. Setengah P itu tergantung P berapa gitu. Udah dapat ya. Begitu juga untuk mencari jumlah momen di B sama dengan 0 ya, artinya dari sini kita kalikan 0 ya. Jadi kita mulai dari sini jumlah momen di B 0 ya. Jadi RA vertikalnya searah jarum jam berputar ya, searah jarum jam dikurang P dikali setengah L sama dengan 0. Saya ambil itu juga yang tadi itu minus ya di sini. Kalau sini ini plus, kenapa? Ya RA-nya ke arah B ini searah jarum jam. P-nya kepada B ini berlawan jarum jam, kita minus ya. Nah, sehingga RA vertikalnya ya, RA vertikal itu kan nilainya setengah P juga karena L dengan L habis sama. Jadi karena memang dia di tengah-tengah ya sama ya. Memang sama. Karena dia di tengah. Nah, tapi kecuali P-nya digeser nih ya, sepertiga L. Ini 2/3 ampere dan lain-lain. Tapi tetap rumusnya ini ya. Pakai rumus ini ya.
rumusnya gitu. Mudah terjawab ya sekarang untuk namanya kita menghitung kemudian berikutnya Boleh minta adalah tolong foto yang itu sama itu. bagaimana penggambarannya gaya Boleh. gesernya. Nah, jadi ini gaya geser sebenarnya orang sipil itu paling wajib nih hukumnya ya, untuk paham ya. Soalnya apa? Ya saya menampilkan yang sipil ya. Kalau yang ribet itu banyak yang ribet soalnya apa? Yang permasalahannya. Yang sipil soalnya kita gambarkan ya. Ya, pertama dia tadi adalah soal dulu ya. Kalau soalnya sebenarnya hanya adalah seperti ini. Jadi P-nya itu nah, jadi sebenarnya soalnya seperti ini tadi ya. Nah, kemudian baru muncul pribadi diagramnya ya. Kemudian di sini ini kita save. Nah, sebagai ilustrasi walaupun tidak ada gaya horizontal ya, tapi karena dia di Excel kita bisa gambarkan saja dulu. Ini LA adalah ada yang datar dan ada yang LA vertikal. Nah sementara di B ya, adanya B vertikal. Ya. Nah kemudian baru di sini ada gaya P. Ya, jadi sudah mulai pribadi diagram ya, karena ya jarak ini kan otomatis sama dengan di atas. Jadi untuk panjang ini semua L Sampai. ya, dan sebagainya di L. Kijang. Ya. Nah ini Iya. sudah merupakan pribadi diagram. Ya ini bertanya tadi, ya, ini berapa? Ini berapa? Ini sudah terjawab tadi ya, ini sudah terjawab. Jadi ini dianggap 0 ya. Kenapa tidak ada gaya mendatar? Jadi yang akan ada ini sama ini aja. Sudah ada tadi ya. Kalau tidak dijawab. Nah, memang nanti itu ada koreksi ya untuk gaya vertikal. Jadi kalau sudah seperti ini, gaya vertikal itu hanya 3 ya. RAI. Jadi kalau kita mengatakan jumlah gaya vertikal atau jumlah gaya-gaya sejajar suku A sama dengan 0 misalnya, kita bisa mengatakan yaitu RAI ya, dikurang P itu ya, ditambah FB itu ini sama dengan 0 ya. Jadi artinya nanti RAI ditambah RB itu ya harus sama dengan P begitu ya. Harus sama dengan P. Nah, kita cek ya kalau ini setengah P tadi kan tambah dengan setengah P ya sama dengan P ya sama ya. Jadi P sama dengan P ya kan. Itu untuk ngecek saja. Itu meng-cross check apakah hasil yang dihasilkan perhitungan saudara itu benar atau tidak. Ya kalau beban ini pasti yang diketahui di soal ya, diketahui soal. Hasilnya nanti dicek dijumlahkan sama nggak jumlah ini dengan beban yang diketahui. Kalau sama berarti hasilnya itu katakan tadi RAP PNBP dikurang P0 artinya kalau dia 0 oke. Ya. Nah gaya lintang atau gaya geser bagaimana kita menggambarkannya? Pertama haruslah ya di sini kita menggunakan suatu asumsi ya. Nah, saya saja
nanti di bawah ini. Jadi ada persamaan yang harus diterapkan saudara. Dalam hal ini adalah seperti ini. Pertama, kita asumsikan ini titik A, ya. Berarti di sini ada RA, ya. Ada RA. Tapi di sini kita asumsikan ada daerah yang kita akan tinjau sejarah X, gitu ya. Nah, di sejarah X ini, ya, akan ada namanya gaya geser sebesar Vx, ya, dan ada momen, ya, sebesar Mx. Nah, itu yang perlu, ya. Jadi yang munculnya adalah ya persamaannya seperti ini, gaya Vx. Nah, gaya Vx itu, ya, kita bisa mengatakan untuk jumlah gaya vertikal sama dengan 0, ya. Ya. Jadi untuk gaya geser, ya, untuk gaya geser, ya, gaya geser gaya lintang sama, ya, maka jumlah gaya-gaya vertikalnya Fi-nya itu 0. Nah, kalau Fi 0 artinya Ra, ya, dikurang Vx itu sama dengan 0. Jadi Vx sendiri, ya, sama dengan Ra. Nah, jadi artinya dalam hal ini X itu bisa kita ambil mulai dari 0, ya, mulai dari 0 sampai ke A. Kalau kita ambil dalam hal ini misalnya X-nya sama dengan 0, ya, ya, Vx-nya menjadi Va. Jadi Vx itu menjadi Va, ya. Ya. Jadi artinya gini, kita tarik ke bawah. Ini kan Vx di sini kan, kita geser di sini supaya jadi jaraknya ini 0 di sini, ya, di 0. Jadi di saat X sama 0, ya, V ini sama Va, ya sama juga Ra, dia, sama Ra, ya, sama juga Ra. Untuk Vx, tapi Mx-nya, ya, Mx-nya untuk X sama dengan 0, berarti kita tahu bahwa momen Mx sama dengan Ra dikali X, ya. Jadi momen Mx itu adalah Ra dikali X, ya, untuk Mx ini momennya, ya. Nah, kalau diambil X sama dengan 0 di sini, maka Mx itu akan sama dengan Ma, akan sama dengan Ra kali 0, dikali 0, ya, ya, 0, ya. Jadi di titik A ini momennya Ma 0, ya, Ma-nya 0, ya, Ma 0. Tapi gaya gesernya Va-nya dan sama dengan Ra, ya, sama dengan P per 2 ini, ya, sama dengan P per 2 untuk gaya geser, itu gaya geser. Nah, selanjutnya, ya, karena di bawahnya saya gambar, saya taruh masuk ke sini, ya. Saya sekalian, jadi dalam mengikuti apa yang saya terangkan ini, kalau ada yang nggak begitu apa ya dipahami, masih kamu bingung itu, interupsi aja. Interupsi Pak, justru saya mau ini mohon sedikit diulangi aja Pak. Ya. Jadi supaya dapat. Ya, ya, baik. Karena itu yang penting, ya. Jadi terus terang aja, saya regularnya penjelasan terlalu banyak, ya, kemudian pengertian berdasar agak susah apa nggak dipahami. Saya setuju pertanyaannya. Jadi memang beberapa kali kuliah sering pertanyaan muncul. Jadi begini, menggambarkan gaya geser ini seolah ini kan baloknya tadi ini, ya. Ini yang titik A, ya. Nah, titik A ini di sini ada RA, ya. Atau RAI atau RA, gitu, ya. Saya anggap satu RA. Nah, kalau balok ini dari A, kita katakanlah mengambil panjangnya. Jadi itu yang ditinjau setengahnya yang ditinjau. Oh, enggak selalu. X itu artinya variabel. Bisa variabel. X itu, ya, kalau panjangnya berapa? Misalnya ini panjangnya 4 meter. X itu bisa 1 meter, bisa 2 meter, bisa 3 meter kayak gitu, ya. Tapi dia di antara 0 sampai L, ya. Jadi maksimumnya L, minimumnya 0. Itu X, ya. Jadi makanya X itu dari sini dimulai ke sana. Nah, itu X, ya, bergerak, ya, itu. Jadi artinya yang saya katakan tadi, X itu ya dari sini ke sini. Kalau ini misalnya saya anggap X jaraknya,
ya, dari sini sampai ke sini, maka gaya gesernya di sini ada namanya Vx, ya, sini. Artinya Vx itu dia gaya geser sejalan x, dia bisa bergeser-geser, ya. Begitu juga momen juga akan menjadi mx ya. Nah, jadi ya secara x juga, ya. Nah sekarang secara x itu kita bisa ambil apakah untuk sementara misal ini kan, di misal x-nya sama dengan 0, misal, ya. Kalau x sama dengan 0, kita tahu bahwa tadinya kita mengatakan gaya vertikal itu ya, gaya vertikal itu 0. Artinya di sini RA dikurang VX itu ya sama dengan 0. Atau boleh juga dikatakan VX sama dengan RA, ya sama itu, ya kan? Ini persamaan ya. Gaya geser kan, ini ke bawah, ini ke atas, ya. Dia kan artinya ke bawah, ke atas positif, ke bawah negatif kan, ya kan? Jadi artinya RA-nya ke atas, VX ini ke bawah, jumlahnya 0, ya. Nah, sehingga VX sendiri sama dengan RA itu dalam bentuk VX. Jadi VX kan belum tahu kita berapa. Kalau kita ambil misalnya X-nya 0, jadi VX ini kalau kita ambil X-nya sama dengan 0 ya, jadi VX-nya itu akan menjadi sama dengan VA karena berat apa ada di titik ini, ya. Jadi artinya ada di sini, di VA-nya di sini. Jadi ada garis akan menuju ke sini, ya. Jadi VA-nya itu ada di sini. Ya. Nah, jadi VA-nya akan sama dengan RA. Cuma VA-nya ke bawah, RA-nya ke atas. Ya, nilainya bisa sama, nilai bisa sama, tapi bukan sama pengertiannya. Karena RA itu reaksi tumpuan, VA itu gaya geser, ya, itu harus dibedakan. Nah, saudara kalau begitu artinya kalau X-nya 0, VX-nya sama dengan VA, ya sama dengan ini kan, RA ya. Sama dengan RA itu RA itu kita hitung sebelumnya adalah P per 2 ya, sama dengan P per 2 ya. Ini satuannya Newton, ya. Newton atau kilonewton, ya. Kilonewton atau kilonewton, atau misalnya kilonewton ya, jadi kilonewton. Itu VA. Ingat ya, VA sejarak X sama dengan 0. Berapa momen MX? Ya, MX itu adalah RA kali jaraknya. Yang namanya momen itu gaya kali jarak, ya. Jadi kalau gitu MX adalah RA kali jarak, berarti kita tulis RA kali jarak X, ya, kali jaraknya X. Nah, kalau kita ambil di sini X sama dengan 0, X sama dengan 0 sini, ini kan isi 0 kan, berarti MX-nya itu akan menjadi MA ya, ya kan di titik A. Akan ada di sini ya, MA di sini. Ya. MA-nya berarti akan sama dengan RA kali 0 ya. Ya sama dengan 0. Jadi momen di A itu 0. Itu artinya ya. Nah, sekarang setelah itu kita bisa saja mulai menggerakkan X-nya sampai melewati. Katakanlah X-nya kita geser lagi. Ya, melewati titik P. Jadi X-nya kita lewati sampai di sini. Ini X juga, ya. Artinya daerahnya yang kita tinjau nanti ada di sini, baloknya di sini, ya. Nah, sehingga kalau kita gambarkan, ya, itu nanti gambarnya adalah seperti ini. Jadi P-nya kita munculkan di sini ya. Jadi ini P-nya. Nah, yang jelas jarak P ada ya pasti ya. Itu adalah A dari atau L per 2 atau L per 2 ya. Itu jarak P. Nah, sementara X-nya yang kita maksud di sini ya. Nah, ini yang kita ingin cari. Ini jarak X-nya gitu. Nah, maka di sini akan diukur VX-nya dan juga akan muncul FX di sini, kan gitu. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa ya
menghitung kalau dalam hal ini X-nya kita ambil A saja misalnya, ya. Jadi prinsip pertama adalah jumlah gaya-gaya sejajar sumbu X sama dengan 0. Nah, RA dikurang, ya. Jadi sini RA dikurang P dikurang VX, ya, itu sama dengan 0. Ya. Itu untuk sejarah X lewat A, ya. Kalau di sini tidak ada P-nya, tapi di sini sudah ada P-nya, ya. Artinya di sini VX-nya akan sama dengan RA dikurang P, ya, kurang P. Jadi kalau begitu, anggaplah di sini kita anggap titik C tadi, ya. Anggap VX-nya kita anggap di sini X-nya sama dengan A, ya, atau sama dengan L per 2. Ya. Kalau disamakan begitu berarti VX akan sama dengan VC, ya, titik C, ya. Kalau dia ini kan di X-nya sama dengan A, ya. Jadi VX-nya sama dengan VC, ya. Nah, VC itu berarti nilainya adalah, ya, ya sama dengan ini. Jadi artinya RA P per 2 dikurang P yang sama dengan minus P per 2, gitu. Ya. Jadi VC-nya minus P per 2 kilonewton per kilonewton meter, gitu. Kilonewton, ya. Ya. Ini VC-nya, ya. Nah, kemudian MX-nya di situ, ya. MX-nya adalah RA dikali jaraknya X dikurang P, ya. Ini jaraknya ini untuk MX jaraknya kan ini. Jaraknya artinya ini X-nya jaraknya semua, ya. Tapi ini kan ada selisih, ya, selisih. Ini ada selisih. Nah, ini berapa? X dikurang A dikurang A, ya. Jadi ini kita nyatakan adalah X dikurang A. Yang ini, ya. Nah, untuk menghitung momen di sejarah X ini, tadi RA kali X, oke. Itu RA kan secara jarum jam yang positif. Tapi kan P-nya ke bawah, melawan jarum jam. Kalau di sini dikurang, berapa dikurangnya? Yaitu X dikurang A. Ya, itu momen di X. Ya. Nah, sekarang kalau kita misalkan X-nya sama dengan A, ya, misal X sama dengan A, sama dengan A, ya, maka MX-nya akan sama dengan MC, gitu. Ya, MC, karena di A kan, jarak A, itu nilainya akan sama dengan, ya, karena X yang kita ganti A, jadi ini RA dikali A, ya, kemudian dikurang di sini adalah P, kurang, ya, dikurang P dikali A dikurang A, ya, diganti A, ya. Karena kita misalkan tadi ini misalnya, ya, X sama dengan A, ini ganti A, diganti A, ini. Jadi A kurang A 0, ya, 0, berarti ini 0. Jadi MC-nya adalah nilainya sama dengan RA dikali A, ya, atau sama dengan P per 2 dikali A, gitu, ya. Jadi ada nilainya, ya, MC. Nah, dan seterusnya begitu juga kalau kita geser lagi sampai ke ujung di sini nanti, ya, di P, berarti PB-nya nanti akan sama dengan MB, ya. Kemudian MB-nya juga akan kembali 0. Jadi sama seperti itu, ya. Kalau di A di 0 tadi MC-nya ada, ya. Di sini ditulis dengan PL, ya. Kan momen, ya. Setengah PL itu artinya kalau dianggap ini A ini kan setengah L, A ini setengah L. Jadi setengah L kali L, ya, setengah P seperempat ini gitu, sama aja. Tapi di B itu momennya jadi 0. Nah, jadi ini, ya,
Jadi kalau ini artinya kalau diganti A nya kan sama dengan setengah L ya. L per 2 ya. Dari gambar itu tadi. Ya. Ini kan L, ini kan L ya. Jadi artinya A ini adalah L per B juga itu L per 2. Nah, gitu ya. Nah, jadi dengan demikian artinya di sini MC-nya ya, MC-nya itu adalah MC-nya ya sama dengan P per 2 tadi ya. P per 2 dikali dengan L per 2 ya sama juga dengan 1/4 P dikali L ya, 1/4 P kali L ya sama ini 1/4 P kali L ya. Nah, saudara, maksud saya adalah untuk bisa membedakan gaya geser dengan reaksi tumpul itu. Ternyata setelah kita hitung itu nanti kita muncullah namanya diagram itu, yaitu pertama di A tadi ya, nilainya sama dengan RA ya. RA adalah ini mana tadi? Ini RA untuk di awal di sini tadi ya. Nah, sama dengan P per 2 ya, atau setengah P. Itu tadi plus ya. Plus. Tapi di saat setelah titik C itu dia minus ya. Ini mana ya? Ini minus ya. Minus P per 2. Itu PC nya. Jadi di titik C nya minus di sini. Ini adalah P per 2 juga, tapi minus P per 2 ya. Nah, kemudian di titik B sebenarnya kita bisa hitung lagi itu ya. Dapatnya setengah P. Setengah P itu sebenarnya harga gaya gesernya 0 ya, cuma dia sama dengan RB, jadi dia menutup ke titik ini. Kan begini, cara yang paling mudah saya ingin menunjukkan cara penggambaran yang mudah adalah pertama tarik ini garis ya, tarik garis ya. Ini cara penggambaran ya, cara menghitung itu ini tadi ya. Untuk gaya geser kita harus tarik dulu garis 0 ya. Ini adalah garis 0 ya. Garis. Jadi ini kita anggap ini bidang V ya, bidang V. Gaya geser ini titik 0 ya. Jadi ini 0 juga ini 0 ya. Nah, saudara, VA tadi, VA itu nilainya sama dengan RA ya. Berarti kita juga harus untuk gaya geser diskalakan. Jadi harus ada skala gaya ya. Ada skala gaya. Nah, skala gaya itu berapa? 1 cm. Misalnya katakanlah kan kita pakai 1 kN ya, taruhlah 1 kN misalnya ya, jadi 1 cm 1 kN. Nanti RA-nya berapa misalnya dapatnya ya, katakanlah dapat 5 kN. Berarti kalau 5 kN ya, misalnya kita gambar 5 cm, jadi kita ukur aja, karena misalnya ini misal RA-nya adalah 5 kN ya. Jadi RA itu bisa kita gambarkan sama dengan 5 cm ya, karena 1 cm 1 kN. Ini saja ya, nanti kita hitung, kan angkanya belum ada di situ ya, belum ada. Nah, untuk VA ingat ya, VA itu bukan RA, VA itu sama dengan RA ya, karena sama dengan A sama dengan 5 kN. Kalau diskalakan berarti dia sama dengan 5 cm ya. Jadi VA 5 cm ya. Nah, inilah yang kita ukur ya, di sini dari 0 ini 1 2 3 4 sampai di sini ya. Jadi sampai di sini itu ya yang kita sebut dengan VA tadi adalah ini tadi ya. Nah, ini ya. Ini yang kita sebut VA ya. Kemudian setelah itu ditarik garis mendatar aja, karena tidak ada gaya lagi sepanjang ini sampai AC ya. Dari sini tarik garis mendatar. Berarti nanti di ujung ini C ada beban P ya. Beban P itu kan ini kan adalah sama dengan setengah P tadi ya. Setengah P ya, setengah. Walaupun kita gambar 5 cm ya kan ini, tapi kita nilainya setengah P ya. Nah,
kalau ini aja setengah P, sedangkan di ujung di C itu ada P, maka lewat kan berarti P ini nanti akan sampai ke sini. Nah, ini namanya P. Ya. Jadi kalau dinyatakan sampai ke sini, sampai ke sini, ya, itu P. Ya. Kemudian nggak ada lagi, kita tarik garis pendatar aja. Ya. Nggak ada tarik garis pendatar. Nah, ini kalau gambar artinya di dalam gambar kita benar ya. Nanti ini ya nilai 0 ini sama dengan sebenarnya gaya gesernya 0 ya. Jadi VB-nya sebenarnya sama dengan 0. Tapi di sini nilainya jarak ini kita sebut dengan RB. Ya. Karena di saat ini turun sebesar sampai ke sini ya. Ini P, kemudian geser, ini naik sebesar RB. Nah, naik berarti VB-nya adalah 0 karena tutup kayak gitu ya. Jadi yang RB itu yang ini ya, bukan VB-nya. Nah, saudara pengertian gaya geser itu di atas garis 0 ini kita anggap positif. Di bawah garis 0 ini kita anggap negatif. Ya. Nah, maka bisa saja yang kita sebut dengan bidang gaya geser itu ya ini. Ini. Jadi kita akan menggambarkan bidang gaya geser ya untuk kasus ini. Ya. Yang untuk kasus lain juga berbeda lagi ya. Nah, selanjutnya juga begitu untuk menghitung bidang momen, menggambarkan ya. Nah, penggambarannya juga harus kita gambarkan ya diusahakan di sini juga. Jadi maka kertas Anda itu tersedianya nanti usahakan jangan seperti saya ini mepet ya. Kalau saya anggap saya pakai ini. Ya. Jadi ini tetap adalah 0. Jadi artinya apa? MA-nya 0 di sini kan. MA ya. MA sama dengan 0, juga MB-nya juga 0 ya. MB-nya juga sama dengan setelah dihitung nih, MB kan 0. M0, MA juga 0 ya. Jadi yang ada adalah MC-nya. Nah, MC itu positif ya, nilainya 1/4 PL ya. Jadi positif. Kalau dia positif kita buat skala berapa jaraknya ini. Nah, ini kita anggap sebagai MC ya, momen C itu. Nah, tentu ada namanya skala momen ya. Katakanlah momennya 100 Nm ya. 100 Nm. Maka 1 cm kita gambarkan 10 Nm ya. Artinya nanti ya MC-nya digambar 10 cm. Ya. Jadi artinya untuk momen ya, jadi simbolnya momen itu nanti pakai M ya, M. Ya. Kalau gaya geser simbolnya V, ya. Kalau momen simbolnya M. Ya. Maka kita bisa MC nanti kita skalakan. Jadi dalam hal skala momen harus kita ambil ya, skala momen. Nah, misalnya 1 cm itu kita ambil katakanlah misalnya 10 kN ya, kilonewton meter. Misal ini misal aja. Ini karena angkanya nggak ada ya, so, ini misal saja. Misal MC-nya dapat ya adalah katakan 50 kilonewton meter. Ya, MC-nya 50 kilonewton meter. Berarti kita bisa menggambarkan MC-nya itu ya, sama dengan 50/10 kali 1 cm berarti 5 cm ya. Jadi MC-nya bisa kita gambarkan. Jadi harus juga menggambarkannya kalau dipakai jarak. Jadi jangan asal di garis-garis saja kan. Jadi dari 0 ini 0, jadi masih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sesuai skala. Setelah itu baru kita tarik garis lurus saja. Ya, tarik aja dari sini guys. Ya, tarik garis.
kemudian kita bisa hasil ya ini karena nilai momennya positif ya kita anggap ini positif. Jadi ya yang kita sebut dengan bidang momen tinggi. Ya, ini yang kita sebut bidang momen. Ya, itu yang kita sebut bidang momen. Jadi dalam satu kasus balok ya misalnya pertama tanya reaksi tumbuhan, jadi RARB, saya tentu gambarkan gaya geser ini, gambarkan bidang momen kayak ini, ya, itu satu lubang. Nah, kalau yang pakai angka-angka ada ini, kalau yang pakai angka-angka ini. Ya, tadi kan nggak pakai angka-angka ya. Kali ini sebenarnya sama dengan tadi satu gaya juga, tapi diganti P-nya menjadi 5 kilonewton, L-nya jadi 5 meter, A-nya 2,5, B-nya 2,5 kan gitu. Ganti. Nah, jadi kalau udah seperti ini gunakan aja apa yang tadi saya gambarkan, ganti aja ya, A-nya jadi 2,5, L-nya ganti 5 meter, B-nya ganti 5 kilonewton. Jadi akan kita dapatkan. Jadi bentuk diagramnya juga akan perhitungannya pastilah ya akan kita peroleh. Perhitungannya kayak seperti itu, ya. Perhitungannya seperti itu. Jadi nanti reaksi A-nya vertikal 2,5 kilonewton, kemudian reaksi di B-nya juga 2,5 kilonewton, sama ya karena dia di tengah-tengah, ya. Karena di tengah-tengah, ya sama lah kita ngangkat orangnya simetris ya, kiri kanannya pasti sama lah. Kecuali nggak simetris, sindut satu kan, ya kan, kepalanya gede, kakinya kecil, ya wali satu pasti miring gitu, nggak sama, itu nggak simetris. Kalau ini simetris, kiri kanan sama, ya. Nah, sehingga kita dapatkanlah, nah ini cara penggambaran tadi, ya. Jadi ada gaya geser, ya. Gaya geser itu di A akan sama dengan RA gitu maksudnya, ya. Gaya geser di A sama dengan RA. Tapi gaya geser bukan RA, ya. Kalau nanti ditanya, karena dulu saya pernah waktu ujian sarjana ya, mahasiswa, ya bayangkan aja mahasiswa 98, waktu saya tanya mengenai gaya, ya kan, maka materialnya akan mengalami tarikan atau tekanan kan gitu ya, jumlah tegangan. Tapi tekanan, ya itu kalau kita masukkan ke vessel atau fluida yang bertekanan, dindingnya ditekan, nah itu tekanan namanya. Jadi beda, ya, tegangan. Satunya sama, ya, karena yang namanya tegangan gaya perluas, tekanan juga gaya perluas, ya. Oke, nah jadi yang tadi itu kita kasih angka, gambarnya seperti itu. Ini bila gaya gesernya ya, karena gaya gesernya sama. Ini kan dapat 2,5, ini juga 2,5. Ya semuanya 5 sama dengan bebannya P itu saya katakan tadi. Kenapa saya katakan ini P tadi sama, ya, P, ya, itu 5, kata 5. Ya. Nah, sehingga nanti itu gaya geser ya. Ininya nanti, nah ini momennya, ini dihitung lagi kan berapa momen sejarah X, ya kan? Sejarah X kita hitung, ya. Jadi momen di A 0, ya. Momen di B juga akan 0, tapi momen di C itu ada nilainya, ya. 6,25 itu karena kita ambil jaraknya 2,5 meter ya. 6,25. Gitu ya. Ini artinya tadi contoh yang tidak pakai angka, ya kita ganti dengan angka. Nah, saudara itu adalah satu gaya. Bagaimana dengan ini misalnya? Nah, ini tiga gaya. Nah, jadi kalau soal ujian kan nggak mungkin satu gaya juga kan, satu gaya. Nah, tapi paling tidak ini ada 3 gaya, ya. Pertanyaannya juga sama sebenarnya, ya. Pertanyaannya sama. Jadi suatu balok statis ya, ditumpuk di A dan B, menerima beban P1, P2, P3, ya, P1 4 ton, P2 6 ton, P3 nya 10 ton. Jaraknya sama, simetris, 2 meter, 2 meter, 2 meter. Jadi panjangnya semua 8 meter.
Yang pertanyaan sama, berapa reaksi tumpuan? Jadi RA-nya berapa, RB-nya berapa, dan gambarkan diagram dengan momennya. Ya. Nah, ini sampai di sini kalau ada mau ini dulu nggak apa-apa. Ada yang mau ditanya atau di refresh dulu boleh, di refresh. Sampai saya absen dulu. Dengan nol yang terdapat RA. Ya. Nah dari situ ternyata RA-nya terdapat adalah RAV-nya ya 8,5 ton. Nah, jadi sekarang sudah dua dapat ya, RA 8,5 ton, RB 11,5 ton. Nah ini cross check-nya gampang aja, benar nggak itu? Jumlahkan aja 11,5 tambah 8,5 berapa gitu? Ya berarti 20 ya. 20 sama nggak di atas 20? 10 tambah 10 20 kan? Ya udah benar gitu. Itu prosesnya begitu. Ya, kan gaya ke atas sama aksi sama dengan bereaksi ya. Itu hukum Newton 3 kan? Hukum Newton 3. Nah, saudara kalau sudah benar, kita mulailah menggambarkan. Nah, ini kan gaya geser ya. Gaya geser di sini disebut gaya bintang sama itu, ya. Jadi nanti gaya geser di AC sepanjang AC ini kan. Nah, ini dulu AC, ya. Itu nilainya sama dengan RA, ya. Sama dengan RA itu. Artinya nilai RA itu 8,5 sepanjang ini sama tuh. Nah, tapi di C itu kan ada turun gaya 4 ton. Jadi dari 85 turun 4 ton. Kemudian tuh bergerak lebih lurus. Dari sini turun lagi 6 ton ke bawah. Gitu ya. Nah, sehingga nanti sisanya berapa? 4,5 tambah 1,5 6 ton di sini kan. Jadi 6 ton itu kalau di sini kenapa nih 4,5 tadi? Karena di sini 8,5 dikurangi 4, maka sisanya 4,5. 4,5 ini sebenarnya masih ditambah karena ada 6 ton di sini. Ditarik lagi garis, berarti sisanya 1,5 ton ya. 1,5 ton dari sini sampai 10 ton ke sini. Ya, 10 ton ke sini ditambah 1,5 kan 11,5. 11,5 dari sini sampai ke atas ini. Ya, kita tarik garis lurus, maka dari sini nanti RB 11,5 sama 0 ya. Udah, dapatlah diagram gaya gesernya. Ya, itu cara mengeceknya. Jadi kalau dihitung ya ini hitung aja. Ya, ini hitungannya. Tapi menggambarnya lebih gampang seperti itu. Ya. Ini gaya bintang atau gaya geser. Ya. Ya. Yang jelas beda ya. Satunya beda ya. Jadi dia ton meter ya. Karena pakai ton ya. Nah, itu dihitung. Di A pasti 0, MA-nya 0 ya. Di C dihitung dapat 17. Di D dihitung lagi dapat 26. Di E dihitung lagi dapat 23. Di B dihitung lagi dapat 0. Jadi kalau kita hubungkan titik-titik tadi, ya tentu harus diskalakan ya. Karena jarak ton meter kan nggak mungkin pakai penggaris, saya nggak punya penggaris itu kan. Jadi harus pakai penggaris dengan skala. Jadi 1 senti misalnya disetarakan dengan ya anggap aja lah sama dengan 5 Newton 5 ton meter misalnya. 5 ton meter. Jadi kalau ada 17 ya paling tidak 3,2 ya, 3,1 senti kan gitu ya. 26 berapa? 26 bagi 5 ya, paling tidak ada 5, sekian senti. Jadi itu menunjukkan beda-beda panjangnya gitu ya. Nah, sehingga terbentuklah bidang, dan bidang itu yang kita sebut dengan bidang momen ya, atau diagram bidang momen atau bending momen ya. Nah, sampai di sini ya sudah selesai itu ya, kita sudah menyelesaikan. Nah, saudara
Jadi ini tugas artinya tuh supaya ini 1 minggu kan lumayan lah gitu. Kalau tadi aja kan 10 menit sudah selesai kan. Dan ini dia dibuat pulang ya, jadi seminggu boleh ya. Jadi ada balok simple beam ya, kayak balok gantung ya. AB terjadi A, B, C, D, E itu. Di C bekerja beban P1 40 kN, di D P2 50 kN, di E P3 30 kN. Ya, silakan. Ya, apabila jarak itu adalah A, AC itu A 3 meter, CD B 3 meter, DB C 2 meter, dan BE itu D 2 meter, atau jarak AB L itu 8 meter ya. Pertanyaannya adalah, hitung berapa reaksi yang terjadi pada tumpuan A dan reaksi pada tumpuan B. Yang kedua, gambarkan gaya lintang atau gaya geser dan momen lentur akibat beban ini. Ya, nah itu pertanyaannya. Ya. Gaya lintang, gaya geser, tidak momen ya, dan reaksi tumpuan. Nah, saudara, jadi kalau melihat soal seperti ini jangan ribet gitu, jangan simple. Artinya apa? Yang kita perlu pahami adalah bagaimana menguraikan gaya P2 ini menjadi PI dan PX ya, karena dia miring. Kemudian di sini ada Q1 ya, yang dasarnya tentu adalah beban meratanya kali panjangnya. Di sini ada Q2, beban meratanya kali panjang. Nah sudah dia menjadi beban terpusat, akhirnya menjadi nanti seperti ini ya. Kalau kita lihat nanti mungkin ya ada hitung-hitungannya setelah kita buat seperti ini ya. Ya ini kan sudah ada paling tidak apa? Ini kan beban terpusatnya ini ya menjadi W2, ini menjadi W1. Nah ini sebenarnya sudah ada juga P2I dan P2X-nya ya. Artinya sudah ada pribadi diagram lah ya. Nah, sehingga nanti ya bisa dihitung ya. Kita hitung, wah memang banyak hitungan di chattingnya ya. Nah, sehingga juga menghitung gaya-gayanya ya. Gaya keterangan sejarah E ya. Nah ini X-nya berapa, X 1 meter, 2 meter, sampai berapa meter lah X-nya kan. Sehingga banyak kita ambil, sehingga nanti dari situ nanti momennya didapat ya. Akhirnya ya kita bisa menggambarkan tidak momen ya. Dari situ nanti sudah kita hitung gaya geser ekonomi ya. Jadi dari soal itu yang muncul adalah tidak momen seperti ini. Jadi ini ya bidang momen. Jadi bidang momen itu ini gaya geser ya. Ini bidang, jadi kalau beban merata dia tidak bisa garis lurus tadi, tapi dia akan ada semacam ini. Kenapa? Karena dia tadi dari gaya sebesar ini
karena berat di sini turun ya, turun berapa turunnya bisa dihitung sampai berapa turunnya ya. Nah ini 29 kali 79 itu ya berapa, jadi nanti kita buat dari sini nanti VA nya ya yang geser di A itu atau sama dengan LA itu kita buat dari putus-putus dari sini nanti berat Q1 itu ya artinya W1 kali panjangnya itu dari sini tarik ke bawah. Nah ini kita tarik dari sini ya. Nah sehingga nanti kita dapat bentuknya ini. Nah dari sini karena tidak ada mobil meratanya tarik garis datar. Nah di sini baru ada kayak P1 kan, turun lagi bawa P1. Nah dari sini juga nanti datar lagi. Habis itu yang dipakai nanti di sini adalah artinya mendatar ya, P2 mendatar, vertikalnya gitu, yang vertikal ya. Nah, berapa? Kemudian dari sini nanti mendatar lagi. Habis itu RB-nya naik ke atas. Dari di atas ini RB ya, VB namanya VB. Kemudian dia dibantu dulu garis putus-putus ke sini. Setelah dari sini dicari Q2 itu ya. 31 dari 59 itu turun ke bawah koeksiden tarik garis ke bawah. Baru dia menjadi namanya kali geser. Nah karena ini bidang momen dihitung gitu. Kalau soalnya seperti itu ya, jadi ada jadi apa namanya kalau udah kombinasi beban itu ya katanya ribet ya, tapi sebenarnya juga nggak ribet, cuma hitungannya banyak.